Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti bahwa mendengar firman itu suatu yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Tuhan menjadi mahkota sukacita. Siapa yang menjadi mahkota sukacita kita? Seringkali mahkota sukacita kita itu adalah kekayaan kita, kedudukan kita, jabatan kita, ataupun pangkat dan gelar kita. Boleh-boleh saja, tetapi hal yang paling penting dan paling istimewa dan paling utama, Tuhan menjadi mahkota sukacita kita. Artinya apa? Segala hal yang kita jadikan sebagai mahkota sukacita suatu waktu bisa lenyap, suatu waktu bisa hilang. Tetapi kalau Tuhan menjadi mahkota sukacita kita, maka itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti bahwa kebenaran firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai mahkota sukacita kita, mahkota kepermaian kita. Seperti dalam ayat 5, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian. Sama dengan menjadi mahkota sukacita. Karena kita bicara kepermaian itu ada hubungannya dengan kebahagiaan, ada hubungannya dengan sukacita. Dan Tuhan semesta alam itu yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang menjadi mahkota sukacita kita yang paling istimewa, paling mulia, paling utama dan terutama dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ada suatu akibatnya, ada suatu konsekuensinya ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai mahkota sukacita kita. Ada dua hal penting dalam ayat ini. Ayat 6, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili. Akan menjadi roh keadilan, artinya bahwa ketika Tuhan menjadi mahkota sukacita kita, maka kita akan ada roh keadilan. Sehingga ketika kita ada duduk dalam dunia pengadilan, kita selalu bersikap adil. Ataupun kita dimanapun kita berada, kita selalu menegakkan keadilan, selalu berbuat keadilan, selalu mengutamakan keadilan itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan menjadi mahkota sukacita kita. Jadi ada dampaknya dalam kehidupan kita sebagai umat. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai mahkota sukacita kita, kita akan memiliki roh keadilan. Sehingga dalam segala hal ketika kita jadi pemimpin, kita pemimpin yang bersikap adil tanpa pandang bulu, tanpa berat sebelah. Tetapi memperlakukan semua umat, siapapun dia, apapun dia, dengan keadilan. Itu akibat dari apa? Akibat dari Tuhan menjadi mahkota sukacita kita. Bukan hanya roh keadilan. Yang kedua dalam ayat 6b, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Bukan hanya kita punya roh keadilan, tapi kita juga diberi roh kepahlawanan. Artinya diberi roh keberanian, roh kekuatan, kemampuan untuk mengatasi apapun juga.
Itu diakibatkan dari apa? Karena kita menjadikan Tuhan sebagai mahkota sukacita dalam hidup kita, sehingga kita diberi roh kepahlawanan, roh keperkasaan, roh kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Karena kita menjadikan Tuhan itu sebagai mahkota sukacita kita. Jadi mari kita belajar supaya kita jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan penyelamat kita, menjadi mahkota sukacita kita, menjadi mahkota kebanggaan kita, menjadi mahkota kepermaian kita, mahkota kebahagiaan kita. Karena kita memiliki Tuhan, pencipta alam semesta, memiliki Tuhan yang namanya Yesus Kristus, yang adalah kekasih jiwa kita, yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Dia yang harus menjadi mahkota sukacita kita. Sehingga apapun yang tidak memungkinkan kita bisa bersukacita, tapi karena kita punya Tuhan, sehingga kita tetap ada sukacita dalam menjalani hidup ini. Bukan hanya ada sukacita, tapi ada roh kepahlawanan, ada roh kekuatan, ada roh keperkasaan, ada roh kehebatan yang diberikan Tuhan bagi kita, sehingga kita tidak takut dan gentar menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita diberi roh kekuatan, keteguhan, sehingga kita tetap perkasa menghadapi badai, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, rintangan apapun juga. Kita tetap kuat bukan karena kita hebat, bukan karena kita manusia Superman, bukan karena kita manusia Spiderman, bukan juga karena kita manusia Batman, tapi karena Tuhan memberi kita roh kepahlawanan yang membuat kita mampu mengatasi berbagai halangan, rintangan, cobaan, badai apapun dalam hidup kita, karena kita punya roh kepahlawanan itu. Dan itu bisa jadi ada, Tuhan beri karena Tuhan menjadi mahkota sukacita kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Tuhan menjadi mahkota sukacita kami. Tuhan, kami rindu supaya kami hanya menjadikan Tuhan semesta alam yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah yang menjadi sukacita kami sebagai umat, sebagai orang percaya. Ketika Tuhan menjadi mahkota sukacita kami, maka dampaknya kami memiliki roh keadilan, tapi juga roh kepahlawanan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.